Taejung kita jadi belajar ya, ternyata jadi orang yang baik-baik banget itu juga merugikan diri sendiri kalau kita nggak tahu porsinya ya. Membeli patung dia, akhirnya Untuk dibalikin dia ke sendiri. dia. Bingung Kenapa aku. sih Yohan ini sesakit itu kayaknya? Berobat dulu ya, mau comeback kan? Berobat ya. Tim pengawal Taejung. Kami dari Tapi dari Kita kayak harus buat poster gak sih kayak Hidup Taejung. Aduh. Tapi Save Taejung. ngotain drakor, ngotain aja nggak sih? Oke, di episode kali ini kita akan membahas drakor yang genrenya thriller, action, misteri juga nggak sih ini? Misteri ya? Ada Ya, misterinya. misteri. Nah, drakor ini digarap oleh Disney Plus ya. Judulnya The Manipulated. Dibintangi oleh siapa, Fit? Dibintangi oleh Ji Chang-wook. Babang Icang, Terus ada juga villain terimut ya. Dio. Dio, EXO sarang haja. Terus ada juga si Kwang Soo. Lee Kwang Soo. Dia jadi villain juga. Sama ini ya, pemeran utamanya Jo Yun Soo, apa Jo Yun Soo sih bacanya? Jo Yun Soo yang Jo cewek Yun Soo. kecil imut itu. Bapak-bapak ini Bapak-bapak baik tuh siapa ya? nama aslinya Kim Jong Soo. Kim Jong Soo. Nama perannya nanti kita jabarin ya. Mungkin Kak Yunda bisa nambahin sinopsis drakor ini tentang apa sih The Manipulated ini. Oke, jadi sinopsisnya ada seorang pria bernama siapa ya? Dia meranin apa ya, Cisang gitu ya? Pak Taejung. Pak Taejung. Kita panggil saja akrabnya Tejo ya. Pak Tejo. Bapak gua dong. Kaget nih bapakku debut. Jadi Pak Taejung ini dia sebagai ini ya, apa kurir ini ya, apa sih kalau di Korea itu disebutnya? Makanan. Kurir makanan ya? Iya. Kurir makanan, tapi ada salah satu, wah ini gacor banget sih, salah satu villainnya. Nanti kita jabarin di sini. Villainnya itu mencari target siapa yang bisa dimanipulasi untuk menjadi pelaku. Nah, ini kejam banget pokoknya. Nah, nanti di sini kita bahas, dan yang kena itu adalah Ji Chang-wook atau Pak Tejo gitu ya. Terus yang korbannya itu Kak di bahasa apa? Villainnya tuh sebagai avatar. Nah, Iya kan, sebagai iya, avatarnya. Jadi yang menutupi kejahatan yang mereka lakukan gitu. Betul. Mungkin aku nambahin ya sedikit informasi tentang drakor The Manipulated ini. Sebenarnya hasil dari remake filmnya Ji Chang-wook juga, judulnya Fabricated City, tayang tahun 2017. udah lama. Dan bisa dibilang ini debut filmnya dia sebagai main role sih. Soalnya kan Ji Chang-wook itu dia debut 2008 main film. 2006 main film, 2008 main drakor kalau nggak salah ya. Nanti kita koreksi kalau ada yang salah. Oke. Nah, di drakor ini juga penulisnya itu kebetulan penulis yang sama dengan Taxi Driver. Nah, iya benar. Jadi udah bisa kebayangkan segacor apa drakor ini. Actionnya tuh bener-bener yang dia tuh MVP banget lah di drakor ini ya kan, master ininya banget. Terus sutradaranya itu gabungan di sini ya, ada Park Shin-woo. Kalau yang nonton The Killing Floor itu beliau yang nulis di tahun 2023 kemarin. Ratingnya bagus juga tuh di angka 8/10. Sama ini sebenarnya beliau ini baru debut ya, Kim Chang-joo.
di dunia perdrakoran. Sebelumnya beliau ini di sutradara film gitu. Tapi film-filmnya juga yang bisa dibilang box office di Korea Selatan gitu. Salah satunya ada apa ya? Nanti kita munculin lah di sini. Ya, ini Aku ya. lupa nih. Ada VIP juga tuh ada tuh kayaknya. Terus ada dia tuh debut awalnya tuh editor film kayak Moving, drakor Moving dan film-film yang lainnya. Nanti boleh kita munculin salah satunya di sini. Itu untuk penggarapnya ya, penulisnya dan sutradara dari drakor The Manipulated ini. Itu terus boleh kita langsung ke apa ya, adegan gak sih? Karena terlalu banyak action yang sangat menonjol di drakor ini, nggak mungkin untuk kita lewatin kan. Asik, boleh. Yang paling berkesan mungkin atau yang menurut Vidya atau Kayunda ini masterpiece banget sih. Dari episode 1 sampai 6 ya. Fit. Kayaknya dulu deh. Mikir dia aja mikir. Oke, aku mungkin dari segi ininya dulu ya. Aku nggak memandang dia villain atau ini atau bukan villain. Jadi gini, aku takjub banget sama scene dimana BO itu ruangannya tuh keren banget loh. Swing, kayak hah, woi itu ngapain? Ya kan dia tuh kayak gini, maksudnya berarti di sini Dio ini kan apa ya, dia kayak punya mendirikan apa ya kemarin tuh aku lupa lagi, mendirikan ini nggak sih perusahaan apa ya dia tuh ya, sebagai CEO apa gitu aku lupa ya. Oh yang di awal-awal ya. Dia Dia sebagai dapat penghargaan itu kan. dia sebagai CEO di situ kayaknya bagian IT ya nggak Mel? Bisnis malahan. Soalnya kan dia lagi ngobrol sama orang-orang yang ngobrolin bisnis. Ya kayaknya berhubungan juga di situ kan, bahkan kayaknya juga dia itu yang jadi ini loh pelopor pendanaan di berbagai tempat kayak gitu. Tapi sayangnya dia itu punya kelainan, mungkin punya jiwa psikopat nggak sih? Psycho ya. Iya psycho. Jadi gini, Aduhan. kalau ada nih salah satu orang yang mau memakai jasa dia, misalnya salah satu tersangkanya membun-bun seseorang, itu bisa dijadikan pelaku dengan pilihan si Dio ini sendiri. Nah dengan itu tadi scene yang tadi tuh yang memilih siapa nih kira-kira yang bisa dijadiin pelaku. Nah nanti dia membuat adegan seolah-olah itu dekat dengan dia gitu. Jadi dia memang jadi pelakunya. Itu aku sini yang kayak diambil itunya si Cicangu. Air sucinya. Air sucinya itu kayak wah gong banget. Semua hal, sidik jari dan lain sebagainya itu memang dia rancang. Itu scene yang menurut aku kayak wah ini keren banget sih. Walaupun dia jahat banget gitu. Betul. Vidya. Kalau Fit. aku Keluarkan unek-unekmu. mungkin terkesan sama kepintaran Ji Chang-wooknya sih kak. Kepintaran si Taejongnya tuh gimana cara dia melarikan diri dari penjara walaupun ujung-ujungnya Masuk lagi. itu the real usaha mengkhianati Iya, betul. Udah rela jadi tikus nih. udah rela jadi tikus, kenapa nggak sanaan dikit gitu, Iya, di semak betul. gitu kan Ya pingsannya Allah. gitu. Udah keminum pula racun tikus. Tepat di depan gerbang. Masuk lagi. Aku nontonnya sabar bang, sabar. Jadi kalau nggak sibel apa? Iya kayak dia udah berpikir keras gitu kan kak, sudah di surveinya semua tempat tuh berhasil nih, udah di kegorong-gorong itu udara tuh kan udah berhasil. Kenapa bertepatan di hari vaksin? Kenapa harus bertepatan di hari vaksin? Bertepatan di hari vaksin. Iya betul. Betul banget. Kayak, Aduh. ya Allah Icang. babang Icang, kasihan. Pak Tejo. Ya, berarti kamu yang itu ya, lebih ke greget ya. Lebih ke sebenarnya dia tuh pintar banget Iya gitu betul, ya Kak. betul. Cuman ya itulah, masih belum diizinkan sama Tuhan gitu ya. Membuat adrenalin Iya, kita ampun. jadi terpicu ya. Aku kayak ya Allah,
Ya, aku juga kesel juga sih sebagai ini kan kita POV-nya si Taejung ini ya. Dan dia nih udah berusaha semaksimal mungkin, jangan sudah sampai aku berhasil itu, dia teler. tuh udah berhasil. Tapi kesalahannya memang kenapa bertepatan di hari vaksin. Untungnya tuh dia ini juga yang nemuin dia kan katanya pastor kan. Nggak salah pastornya, dia baik ya pastornya Iya. kan, nggak ngizinin untuk berbuat curang, kabur dari penjara gitu kan. Cuman kurang komunikasi aja nih pastornya sama si Pak Noh Yong Sik itu yang udah bebas. Kenapa sih nggak dikasih tahu aja kalau si adik ini mau keluar gitu kan? Jangan dimasukin lagi. Udahlah dia ini ngerobekin taplaknya si nenek itu yang bawa bekal untuk Iya, supaya dia mengalihkan perhatian itu kan. Udah effort Iya. loh. Pokoknya dia udah pintar banget itu mikirnya Betul, tuh, cepet betul. gitu Taktiknya udah mikirnya. cerdas ya, betul. Taktiknya udah cerdas, cuman memang usaha yang mengkhianati hasil. vaksin itu aja tuh Hasil yang mengkhianati usaha. Iya, hasil memang itu. Iya betul betul. Terus betul. kan yang di arena balap tuh kan dia juga pintar tuh kak, ya kan? Kabur juga tuh dia. Itu aku di nunggu banget. akhirnya. Tapi emang dia greget banget ya di setiap episode itu si Taejung ini. Taejung tuh memang greget, udah dihajar, dipukul, ditembak, Iya, betul. ditusuk tetap hidup. Ini tuh Taejung versus everybody. Iya. Everybody. Iya kan? Semua orang yang bakal ngelawan dia sini, aku lawan. Jadi kita jadi seuzon sama semua orang jadinya nggak kak? Iya kan? Betul, betul, Siapa yang baik ini? Tapi aku jadi ingat seseorang tahu pas ngeliat Taejong. Aku jadi ingat seseorang, nanti di balik layar aja kita ngomong. Jadi ingat memang kalau orang nggak takut mati itu udah kayak ya udah ngapain lagi ya nggak sih? Dia kan emang udah nggak takut mati. Metong. Kalau aku adegan yang menurut aku berkesan banget ya dari episode 1. Sebenarnya itu dari dia muncul batang hidungnya si Taejung ini aja aku udah berkesan banget kan. Batang hidung. Terus sampai di episode 6 itu aku nggak expect dia ngerakit motor trondol itu sih. Maksudnya yang motor rongsokan itu Oh. dia ngerakit sendiri dalam semalam itu kan. Terus scene dimana dia menggunakan teknik ini, dia nali Josh Brom itu kan. Iya. Aku tuh pikirnya apakah di dalam itu senjata gitu kan, apa ya yang dia tanam di Josh Brom itu, ternyata cuman buat senjata untuk ini mencekal kendaraan lawan doang ya. Itu di situ scene yang dia motoran cuma tiba-tiba banget di ending dia terbang itu. Wah itu aku Terbang terus langsung muncul soundtrack Mama I'm in love with the criminal. Itu sih makanya agak sering muter lagu itu ya. guys, ini gimana ya, kok bisa nih jatuh cinta sama kriminal, kok bisa. Itu sih kayak itu masterpiece banget dari episode 1 sampai episode 6 karyanya si Taejung itu, yang sebenarnya mau setuju sama Vidya ya, yang dia kabur dari penjara itu. Udah merongrong, bikin kunci cadangan, memantau situasi, matiin CCTV dan lain-lain, mencuri bahkan pakaian dan lain-lain. Merobek tas ibu-ibu. Semuanya tuh udah bener-bener maksimum gitu. Tapi hasilnya bener-bener minimum ya, 0. Tepat di depan gerbang. Ya, itu sih. Tapi ternyata ada lagi. Kayak ini episodenya makin digeser, makin gacor. Iya. Makin kita tuh kayak wah ini baru drakor. Drakor tuh gini guys. Jadi kayak selama ini kita lemas tuh karena nggak ada asupan drakor yang kayak begini guys ya. Dari episode 1 tuh udah nggak boring gitu kan. Biasanya kan drakor tuh episode 1, 2 tuh boring dulu nggak sih kak? Benar. Episode selanjutnya baru gacor. Kalau ini memang dari episode 1 tuh sudah disuguhi Nggak, kita udah ditampar-tampar guys. Kayak, mata- bangun nggak? Bangun. Mata harus melek. kayak apa ya Allah, astagfirullah kehidupanmu gitu nah. Udah dipukul, ditendang, Dia di penjara. Kamu nggak kan dia di Iya ini dia itu di itu kan. Ya. Cowok Dan dia di penjara tuh sampai ada yang ngedit padamu. Iya yang dia nangis ya kak. Dia nangis di pagar. Ya Allah, Opik Sunteni muncul di sini. Iya. Itu kayak iya sih, tapi emang kasihan banget ya. Kasihan adiknya di Bun-bun.
terhempas, gelombang. Pas Iya diinjak-injak. tuh. Bener-bener nih orang yang Udah mencoba bundi. Iya kan? Iya, betul. Tetap selamat. selamat. Intinya kayak Tuhan eh, memberkati. dia tuh kalau ibarat lagu dikasih ini itu kalau ada Oh iya. 9 juta 9 nyawa ya itu dia tuh. Ini udah lebih tuh Kak nyawanya. Betul. Dan di episode 6 menurut aku ya, karakter Kim Dogi yang dari Taxi Driver, karakter Nam Ki Jun yang dari Mercy Fornon itu menambahkan dia ke dalam grup. Beneran gacor sih. Terus Healer tuh menambahkan Taejong ke dalam grup. Ini parah. Tepuk tangan dulu guys. Ini kayak bagus banget drakornya sampai tembus di global kan. Saingannya si Dear Egg itu. Ceritanya bagus, pemerannya juga imut-imut. Betul. Dan saran aku ya, kalau nonton drakor ini tuh ini penuh dengan ini ya, gejolak amarah ya. Iya, benar. Emosional meledak-ledak gitu. Saran aku obatnya tuh langsung nonton behind the scene-nya. Jadi itu langsung terobati gitu, kayak satu episode tontonlah behind the scene-nya ngapain gitu. Kayak supaya menyadarkan kita ini cuma drama loh gitu. Kayak kita udah emosi, nangis-nangis di behind the scene-nya mereka ngakak-ngakak, Iya, ketawa-ketawa. mereka akur. Kocak ya. Oh iya, aku sedikit informasi ya, mungkin ada yang belum tahu. Di behind the scene-nya itu kan kita di sini ngelihat para pemainnya tuh ada banyak ya supporting role-nya. Jadi yang mereka gelut, yang musuh utamanya Taejong itu, yang Yu apa Yun ya, Yu Doksu tuh, yang bapak-bapak yang ambis banget mau ngegeprek si Taejong itu sejak dari penjara. Oh iya. Nah itu kan ada gelutnya kan, di ending episode 6 kan disuruh udahlah geprek aja dia kata Yohan kan. Nah dapat itu 10 miliar. mereka pakai ini stuntman, dan stuntman-nya itu beneran semirip itu dengan Ji Chang-wook dan dengan bapak-bapak itu. Wah, keren. Terus scene naik motornya juga, motor brongnya itu ternyata dia pakai stuntman juga kan. Nah itu juga semirip itu si stuntman-nya ini. Beberapa adegan yang action itu dia pakai stuntman. Mungkin Ji Chang-wooknya ini belajar dari yang kayak itu ya. Dia kan pernah cedera tuh, nggak pakai stuntman. Nah di sini dia pakai stuntman. Dan banyak banget stuntman-nya di sini. Gitu. Mungkin ada lagi adegan yang pengen kalian bahas. Apa ya? Sangat berkesan sekali. Terlalu Drakor yang banyak. menghidupi jiwa-jiwa yang Aku juga adegan yang tidak menyangkanya tuh Ji Chang-wook kan memang suka menolong ya. Ya kan Kak? baik hati. Tapi yang dia masuk ke perangkap Yohan. tuh aku nggak duga gitu loh Kak. Yang Bakal- dari dia dimintai tolong sama nenek-nenek. Terus dia ngerawat tumbuhan. Itu kan semuanya ternyata udah dipikirin sama Yohan ya. Betul. Karena Yohannya ini menggunakan CCTV itu kan. Iya. Ternyata Teknologi dari yang sebelum itu Yohan sudah merancang. dia mengamati setiap pergerakannya. Makanya dengan CCTV itu kan jadi dia bisa memanipulasi siapapun yang dia mau karena kan tersimpan, terekam setiap hari. Jadi bisa diputar ulang kalau Jadi dia kayak lupa kan. overthinking gitu. Dia mau nolong orang gitu ya. Ya betul, dari Pak Taejong kita jadi belajar ya, ternyata jadi orang yang baik. baik-baik banget itu juga merugikan diri sendiri kalau kita nggak tahu porsinya ya. Bener. Dan drakor ini tuh juga ngingetin buat ini katanya masyarakat Korea kalau ada orang yang minta tolong bentukannya kayak Taejong itu, ngembaliin HP, bahkan nggak cuma HP sih, kayak HP, buku, dompet itu nggak usah, banyak juga di drakor action yang kayak begini ngasih pesan juga. Jadi kata PDNing-nya tuh biar masyarakat Korea tuh sadar gitu kalau ada kejahatan yang motifnya kayak begini, itu mengembalikan penipuan. HP, minjem minta tolong ngembaliin barang gitu, pokoknya tuh nggak usah, apalagi kalau sampai disuruh ke rumahnya ada imbalan gitu, itu tuh udah pasti motif kejahatan. Iya, yang dia nemuin HP tuh udah aku bilang nggak usah diangkat, Mm-mm. nggak usah diangkat Taejong. Betul. Ini malah dikembaliinnya di bawah jembatan kan. Ini tuh dia Demi 300.000 ya won, won. tebak deh dia Cancer atau Libra.
Dua manusia itu yang Yang dia tidak nggak enakan enakan. dan terlalu baik, ya kan? Dia udah sebenarnya kan dia udah itu loh, udah negative thinking Kak. Kok kenapa gelap sekali gitu di daerah situ kan? Iya, betul. Tapi tetap aja. Denial, Libra ini. Denial. Libra nggak sih? Yaudah, Suka nggak apa-apa denial. lah. Terlalu baik, suka denial. Memperhatikan orang lain, dia memperhatikan dirinya sendiri. Terangkanlah. Terus ini juga yang pesan selanjutnya tuh ini kita tuh ya boleh kita tuh mau menjalin hubungan kasih sayang ya, tapi hati-hati dengan itu kayak ini mereka kan Fitbit gak sih? Membayar gak sih? Terus air sucinya tuh jangan sembarangan ngebuangnya. Iya. Emang dia Kenapa nggak ditaruh di toilet aja kan? mengambil kitab suci. Berarti gimana Kak, harus dikubur kah? Kayak mana ya? Mungkin setelah menonton The Manipulated ini kita itu buang dulu di toilet, bersihin. Oh, di toilet ya? Oh, Apanya? dicuci dulu ya. Ya mungkin nggak harus dicuci kali ya, tapi buang aja lah ya. Udah. Kalau buang di toilet nanti mampet loh Kak. Skip. Atau paling nggak dikubur boleh Iya juga. dikubur itu, tapi Ya Allah, mau gali tanah dulu. Ya elah. kalau sekali sekali 3 kali di tanah 3 kali. Ya, Udah ya, udah. sekalian aja buat itu menyuburkan tanamannya itu bisa nggak sih? Jadi Nggak tahu Kak. Nggak tahu banget. nanti kalau dikubur kan itu plastik ya wadahnya kan, takutnya nanti merusak itu sistem. Punten ini kok jadi Ekosistem. penelitian ini. Tapi memang penulisnya tuh berpikir dengan Iya. baik ya Detail Kak. kan? Detail Detail banget banget. gitu loh Kak, Keren. sampai ke situ dia mikirin gitu nah. Betul. Aku aja nggak kepikiran. Iya, kita kan bukan. Ya kita karena nggak punya otak kriminal kayak Yohan. Gini, dia kok bisa ngambil banyak ya? Aku bingungnya dia ngambil dari mananya sih itu? Apanya loh? Itu kan dia pakai pengaman. Oh, di pengamannya itu ya? Iya. Emang masih nggak ada ngeliat apa yang sisanya. mereka adegan ulangnya? Iya, lihat. Si Pantesan waktu si Taejung mau ngebuang itu tuh karet disorot itu kan? disorot, di zoomin. Iya itu tuh udah kode dari penulisnya. Perhatikan itu. Perhatikan itu bakal jadi kata kunci. Iya, jangan malah ke distract visualnya Yohan. Sama Taejung, jangan. Aku kan ngeliat plastiknya doang. Aku nggak inget kalau ada isinya. Maksudnya Enggak yang itunya. adegan reka adegannya itu kan yang pas Taejungnya udah di dalam pengadilan. Heeh. Itu kan diputar ulang tuh ecek-eceknya sama si Yohan kan. Mm-mm. Kalau itu seonggok air Iya. sucinya itu ada seonggok gini lah pokoknya kan. Plastik itu buang sama dia. Oh, iya. So, jadi itu pelajaran juga ya, jadi buat siapapun. Jangan buang sembarangan Mm-mm. air suci. Manusia sebaik Taejung aja ini ya cobaannya Iya kan Kak, dia udah menolong nenek-nenek, dia sudah menolong tanaman, menolong apa lagi dia? Hari itu tuh dia sudah menolong semua orang gitu. Iya. Iya betul. Tapi karena dia menolong tuh lah jadi Nolongin rekan kurirnya juga tuh. iya nolongin rekan kurir. Itu juga nggak masuk akal sih di awal. Dengan powernya NMAX loh. Ngajar mobil sport. Segitunya ya. Manjat dinding loh Kak motornya. Buset, serepet di lorong itu. Di Ini lorong itu NMAX dia- loh guys. Di lorong itu dia manjat dinding. Iya kan, berarti kayak wah ini berarti NMAX boleh juga ya untuk Bisa. perjalanan gitu. Dia manjat dinding kalau macet ya. Tapi kayak enak kok, enak. Gacor itu adegan-adegan yang di Geleng. 6 episode awal ya berarti ya. Paruh pertama 6 ya? Manipulated. Oh iya, nah. Kayak Yunda ada nambahin adegan apa lagi ya? Adegan ini peralihan Tejo ke ini. Tejo dari dia yang putus asa, itu kan putus asa banget, terasa kita putus asanya ya, sampai dia ketemu bapak ini ya, bapak Pak yang Noh. baik itu, Pak Noh ya, sama Pak Noh itu. Nah disitulah ada, itu ku catat banget kata-katanya di buku, cuman aku lupa kata-kata Tejo. Catat Catat banget di buku cuman aku lupa. Iya, kecuali kayak aku lupa mencatat, jadi aku lupa. Iya. Punten ya, ini ketinggalan catatannya di rumah guys.
selembar ini tuh kata-kata Tejo banget sih yang aku catat. Kalau aku ingat salah satunya gini, kalau apa ya? Ada. Bukan. Kalau ini, kalau misalnya, intinya kalau kamu menyesal, lakukanlah apa yang kamu sesali itu. Misalnya mau apa, mau apa ya yang tidak pernah kita lakukan dulu tapi ingin dilakukan sekarang, kayak gitu kan. Dia lakuin tuh, itu kan waktu dia scene dia di penjara. Terus dia yang dia sering dipukulin, mungkin dia saat itu belum pernah apa ya, latihan fisik kan, jadi latihan fisik, Iya, baca banyak buku. sertifikatnya ya, Kak. Iya. Dia kan juga nggak berlatar belakang menyekolahkan adik, tapi dia tidak memikirkan dirinya untuk belajar dan lain sebagainya kan. Mungkin disitulah dia banyak belajar tuh. Aku langsung ini, scene ini adalah scene kayak makasih Bang Tejo motivasinya. Oh, dia merasa Walaupun tidak ingat. pasti waktu dia nonton merasa jadi target pasarnya si Taejung itu. Iya lagi. Itu Kalau sih. aku apa ya, dari semua adegannya tuh gacor semua sih. Nggak mungkin kita puterin kan di sini, kita nonton bareng. Adegan yang sebenarnya nggak yang gimana ya, cuman ini aku agak sedikit notice karena cukup unik dan mengganggu mungkin gitu. Dari ini ketawanya si Dokyung Ben Dokyung itu, si Kwangsu itu beneran brengsek banget. Yang Ketawanya mana aja sih? keselin coy. Aku mau nengok orangnya dulu ya. Lanjut. Ketawanya tuh ngeselin banget loh cuy. Itu kayak ketawanya doang aja kayak bikin kita nggak mood. Di scene yang dia baru datang ke arena balap, terus dia ngetawain si Taejung ternyata bukan di mobil nomor 9. Iya. Nah itu tuh kayak dia bisa ya menciptakan karakter yang memang bener-bener ngeselin banget nih orang gitu. Langsung yang mana sih? Dokyung, klien Yang VIP-nya klien, Yohan. klien. Oh, ya ingat. Ketawanya tuh bener-bener menyebalkan banget loh dia tuh di adegan Oh iya ingat. awal itu. Tapi jujur ya, Yohan, Dokyung itu real bebannya Taejung banget sih. Real beban. Bener. Kamu kriminal juga kamu tuh beban gitu ya kan. Terus jadi kayak lagi-lagi walaupun si Dio ini debut ya jadi villain, dia nggak jauh dengan peran bebannya dia. Sebelumnya Dio tuh selalu mengambil peran beban kan, kayak yang di kejaksaan itu dia beban jaksa, yang di kerajaan beban istrinya, beban orang tua juga ada. Dia di sini dia bebannya Taejung, gile gitu. Tapi dia ini juga ya, vibe ngeselinnya tuh 2 kali lipat, ngerti gak? Walaupun cuman ngelihat doang, nggak ada dialog. Oh iya. Tatapan matanya tuh loh, kayak yang aku resah liatnya. Dia mau ngapain lagi sih gitu. Iya Itu sih kalau aku dari semua detail karakternya menurut aku bagus. Semuanya bagus-bagus. Iya. Sampai ke pemeran pengacaranya tuh, Iya. aku tergocek pertama kali sama pengacara tuh lah. Aku kira dia memang beneran pengen membantu gitu loh, Kak. Ternyata dia juga, boy. Aku ada yang nonton ini gak? Welcome to Samdalri. Iya. Dia ini kan reunian sama temennya waktu di pengadilan yang jadi jaksa. Dia reunian di situ. Kakak nonton gak? Ya, nanti nonton ya. Iya. Di Samdalri itu kan mereka temenan banget ya, kayak Iya. konco kental banget Kak. Nah di sini tuh kan dia jadi jaksa yang kata jaksanya sebenarnya aku mau percaya sama kamu, tapi gimana ya bukti-buktinya ngarah ke kamu semua nih gitu kan. Itu kayak ini kalau dia balik ke Samdal, ini mereka temenan lagi gak sih gitu. Jadi kayak nggak nyangka aja ternyata datengin cameo-nya tuh yang pernah jadi partner dia juga gitu. Yang pengacaranya tuh dia kan sampai ngebun-bun adiknya kan. Padahal kan Tapi yang ngebun-bun tuh bukan pengacaranya tau. jadi Yang cleanernya. Oh iya, yang bawa racun vaksin ya? tikusnya. yang ngevaksin ya. Dia tukang abang-abang vaksin. Abang-abang. Tapi kan gara-gara dia, Mm-mm. gara-gara dia adiknya yang jadi target. Betul. Itu kan terkoneksi dengan si Yohan juga. Mungkin instruksinya Yohan kali ya, yang
Gara-gara si Taejung bilang gelangnya ada di rumah adiknya, Yo. kosan adiknya, jadi adiknya jadi target. Itu dia detail juga ya si Yohan ini. Kalian ada notice juga nggak ibu-ibu yang sama Yohan? Ibu-ibu apa ya, pendampingnya atau apanya gitu? Itu sumpah dia tatapan dan ketawanya tuh aku pengen jambak dan pengen ketokok deh. Ada ibu-ibu yang di rumah itu, di rumahnya Yohan. Itu bukan manajer entah apa ya, bilang pembantu atau bukan. Ada nggak sih scene dia lagi di rumah? Kalian nggak inget? Itu episode berapa ya? Nah, aku nggak bisa nyebutin episode. Aku ingat yang sama Yohan tuh asistennya kan? Asisten yang rambut pendek, bukan yang sering bawa ini nggak, yang dia di sering rumah. bawa itu yang aku ingat. Ada di rumah ibu-ibu. Terus gimana ya cara? Ingat nggak? Ingat nggak? Aduh, ada. ingat. Itu Apa sumpah. kenapa ceritain dulu? Iya, ceritain dulu. Aku nggak tahu, resah banget dengan ibu-ibu itu. Ibu-ibu tuh kayak menuruti apa yang dikehendaki Yohan. Oh, Tahu? yang ibu-ibu kayaknya buta tuh ya? Iya, tapi nggak buta nggak sih? Tapi kayaknya buta ya? Itu buta ya? Kayaknya Sumpah, matanya aku tuh. Woi, aku tersesat. Dia makin hilang arah. Apa itu? Iya. Yang dia selalu melihat kayak gini. Iya itu. Kayaknya buta deh itu Kak, kalau menurut, tapi nggak tahu ya. Aku ibu nih matanya Kok aku nggak tahu putih apa-apa? gitu. Yang mana sih? Yang Ada mana? Kak, dia Ada, Kak? kayaknya Aku cari deh. kepala pelayan deh. Ah iya itu Fit. Oh, Kak Yunda terganggu dengan itu kenapa? Ya, Karena kenapa? kenapa? Ibunya mukanya itu ngeselin, gimana sih, kayak Tapi dia kayak tertekan loh Kak mukanya. takut, nggak tahu, aku pengen jambak aja. Dia tuh kayak mana ya? Yang mana ya Fit ya mukanya? Jujur gak ingat. Nah, yang ibu-ibu tadi itu tuh aku pengen banget kayak nggak tahu, aku ngelihatnya kayak kesel aja. Kesel Kalau- banget gitu. Iya, kalau menurut aku dia malah kayak tertekan gitu nggak sih Kak? Kenapa? Dengan perbuatannya Yohan mungkin kan. Mungkin salah satu korban Yohan juga. Oh ini berarti masuk ke teori ya? Bisa si juga. ibu pelayan itu. Tapi sebelum ke teori ya, kayaknya aku pengen ini apa namanya? Kalian nonton nggak yang versi filmnya? Enggak. Remake-nya ya, Iya. 2017 yang enggak deh kayaknya. Nah kebetulan kan aku nonton. Jadi tuh ada perbedaannya Apa tuh? di versi filmnya dengan, siapa tahu nanti kan teori kita nggak sia-sia ya. Jadi Oke. kita harus ngebahas versi filmnya dulu. Mm-mm. Di versi filmnya itu dia kan di sini namanya Taejun. Versi filmnya tuh dia namanya Kwon Yu. Perbedaan nama, judul aja udah beda ya, tapi penulisnya sama. Ini penulis film sama drakornya ini sama. Terus pekerjaannya Taejung kalau di film itu dia gamers, bukan yang kalau di sini kan dia bisa dibilang pekerja ini ya, serabutan gitu ya, dan paruh waktu gitu. Nah dia tuh gamers yang emang pro player banget gitu. Jadi dia punya kelompok games gitu loh, yang bentuknya tuh kayak mungkin Mobile Legend gitu kan. Jadi setiap main itu dia berkelompok gitu, ada tim gitu. Nah terus villainnya tuh beda. Kalau di film ada plot twistnya gitu. Kalau di film itu villainnya dia pengacara. Kalau di sini kan dia bisa terbilang seniman dan tukang bisnis lah gitu kan. Itu dari situ aja udah jauh banget kan perbedaannya. Pengacara wajar lah, dia masih bergerak di ranah hukum, ngerti untuk memanipulasi soal hukum gitu kan. Dan keluarga yang dimiliki sama Taejung kalau di versi filmnya itu dia punya ibu, dia tuh anak tunggal, ibunya single mother gitu. Kalau di versi drakornya kan dia punya adik kan. Iya. Dan mereka yatim piatu gitu, ditinggalin orang tuanya gitu kan. Terus kalau di filmnya tuh Taejung tuh gak punya pacar. Di sini kan dia punya pacar nih, dan dia beneran gak punya teman. Di real life tuh gak ada teman. Dia memang introvert gitu loh kayaknya. Kalau di sini kan dia punya teman, dan kita belum tahu nih temannya tuh bakal berperan apa. Itu kan dia pengacara yang dia bener-bener memanipulasi keadaan gitu loh. Di filmnya itu dia kayak seolah-olah keterbelakangan mental, kayak apa ya namanya ya, apa yang kamu nonton yang ini enggak, yang Park Eun Bin jadi pengacara ya. Dia kondisinya kayak gitu tuh, apa ya namanya tuh Fit, yang dia punya dunia sendiri, apa namanya tuh,
punya dunia sendiri. Eh, Apa ya namanya? apa namanya Mel? Kayaknya ke gambar tapi Nah, apa ya? dia yang tuh ngerti-ngerti. Kayak autis gitu. Nah, autis. Oh, autis. Dia kayak Iya, iya. seolah-olah pengacara autis. Jadi orang tuh nggak bakal notice dia gitu loh kalau dia nih seorang manipulator kejahatan. Dan sistemnya sama kayak yang dipakai Yohan. Mungkin Korea itu karena negaranya udah maju ya. Film ini aja kan 2017 nih dirilisnya. Itu udah menggunakan teknologi yang CCTV yang persis banget kayak yang dipakai sama Yohan. Itu udah ada gitu. Dan itu kan juga makin berkembang lagi yang kayak di drakor Penthouse. Terus itu ada Escape of the Seven, mereka pakai itu kan AI gitu kan berkembang gitu loh teknologinya. Nah itu sih untuk beberapa perbedaan yang ada di manipulated versi drakor dan versi filmnya. Boleh nanti yang mau baca lebih lengkapnya bisa baca tulisan kita di Mitra Jambi ya. Di sini itu sih. Kalau sebelum kita ngebahas teori, siapa tahu nanti udah ada nih bocorannya di versi filmnya, atau pseudoнимnya dan penulisnya ini mau menciptakan versi terbarunya gitu. Nuansa baru ya. Jadi memang masih belum bisa ditebak ya. Ini pun walaupun apa ya udah ada versi filmnya remake gitu kan, kita yang nonton juga tuh juga nggak yang setahu itu loh tentang drakor ini, kayak oh ini mau ngapain lagi ya gitu, tetap bertanya-tanya gitu, nggak yang kita udah tahu endingnya nih bakal ngapain gitu, belum tahu karena kan banyak yang beda juga perbedaannya, samanya di bidang teknologinya doang dan cara memanipulasinya itu tuh. Itu versi drakor dan versi filmnya. Nonton dulu sih kayaknya ya, biar nyambung aja. Tapi nggak nonton juga Nggak apa-apa ya. nyambung aja. Tuh ya, nggak apa-apa banget kok. Kalau mau versi filmnya itu bisa ditonton di Viu, Prime Video, atau yang pakai aplikasi China apa tuh yang Iki. nah itu gimana tuh bacanya tuh Iki. Aiki kalau di itunya Iya. berarti itu bacanya kan tuh. Kalau mau berlanjut ke teori boleh juga video teori yang Wah, mau misteri banget dia nih. ya kan ini kita mau masuk paruh kedua ya, episode 7 sampai 12. Jadi mungkin selain teori kayak hal-hal apa lagi yang akan diharapkan di paruh kedua nih, kita berharapnya apa sih? Apakah Taejung langsung membalaskan dendamnya ke Yohan, atau dia ketangkap lagi nih, ke penjara lagi, dia masuk lagi gitu kan. Nah kira-kira apa nih? Boleh teori, boleh hal-hal yang diharapkan lah di paruh kedua. Aku juga notice kan si Yohan nih dia seniman gitu ya kak, buat patung ya. Patungnya tuh Apa? berdasarkan dari korban-korbannya. Aku juga nggak sih, notice Kak? itu karena ada telunjuk yang dia pakai. Jadi kayak Udah seudah itu setelah dari awal. terus ada kayak ada nomornya gitu loh. Apakah Kode ini kan? kode korban keberapa gitu Iya, loh. yang dia ingat. Biasanya kalau orang psycho tuh gitu tuh. Jadi memang dimuseumkannya korbannya biar abadi gitu kejahatannya kan. Sebagai mahakaryanya dia kan. Sebagai mahakaryanya dia. Yang berpengalaman nonton psycho pasti tahu kan soal hasil karya dia tuh mau diapain. Bahkan ada yang di drakor apa tuh hasil korbannya aja dipamerin kan, Iya. sengaja Apa gitu. tuh Iya, yang di itu Bikin. loh, yang di China kan. Yang museum Apa ya, aku lupa juga itu. itu katanya tapi ya guys. Ya itu juga itu ngeri juga ya. Katanya dari Aku sepakat sama video, aku notice itu Fit, yang malahan aku awalnya yang dari kepala itu, jangan-jangan dia mau ngasih mata orang di situ gitu loh. Kayaknya dia alasan dia jadi psycho tuh kayaknya itu deh. Dia memenuhi hasrat untuk menyempurnakan karya dia gitu. Karena ada tuh yang psycho yang bentukannya seniman juga, dia pelukis, dia ngelukis pakai darah korban, dan yang dia lukis itu korban yang meregang nyawa yang dibunuh sama dia. Jadi ekspresi korbannya itu dia lukis pakai darah korbannya. Gila sih. Sama kayak yang Yohan ini kan juga dari patungnya tuh kelihatan ekspresinya gitu kan kak. Iya, Terus betul. cara-cara dia ada tali lah atau ada apalah yang terpotong gitu di patungnya.
Nah ini aku baru ingat yang ibu-ibu yang kalian bicarakan tadi. Udah hilang arahnya. Ibu-ibu tadi itu yang dia muncul pas Yohan masang telunjuk kan. Ya, benar Iya. deh. Nah kayaknya tuh emang menyimpan rahasia gak sih, bukan Iya. ibu itu tunanetra. Tapi nggak tahu ya. Soalnya ibunya tuh poker face gitu. Ya dia tuh, Sulit di tapi dideskripsikan. dia, aku bilang dia buta karena dia nggak pernah melirik-lirik gitu loh kak. Oh. Godol basar ya. Dia selalu ngadap ke depan. Iya, Insya iya. Iya kan, Allah. Kak? Gue pikir karena Pernah dia main nih lirik. yang mau ngelawan Yohan juga tuh nggak bakal menang, ujung-ujungnya jadi ayam geprek juga gitu kan. Jadi abu gitu, ya udahlah ngapain gitu, nggak usah dilawan, kayak mungkin dia udah gedek aja kali gitu. Aku malah mikirnya gitu sih waktu kemunculan ibu itu. Masih teori Masih juga teori ya. antara dia jahat atau dia korban, salah satu korban, Oh iya atau betul. dia ada juru kunci Iya. Ya mungkin salah satu juri kunci ya. bantu Babang Icang. Biasanya munculnya cuman setengah-setengah doang gitu tuh, nanti di ending ada tuh pasti. Ya, oh, ini ada kegunaannya dia. Terus juga pacarnya si Taejung. Itu dia cuma cameo ya kak. Ya kalau di ini wawancara tuh dia cuma cameo. Mungkin karena mental kali ya si pacarnya itu. Ya siapa lah kan, senyata itu loh di pengadilan semuanya mengarah ke Iya. dia. Iya, Kalau jadi Aku aja manusia sempat biasa seuzon sih. awalnya Iya. kan. Loh iya kok ada gelangnya di situ Ada gitu loh. gelangnya kok nggak ada gitu. Itu terus ada Rambut ini air sucinya. di situ ada sidik jarinya, ada semuanya. Iya, Ternyata 99% pula kecocokannya. memang sudah dirancang sama Yohan sesempurna itu. Ya sebagai warga sipil pasti ya mikirnya, wah ini beneran nggak sih kalau kayak gini? Yang Aku bisa otak-otaknya ya? nggak nyampe aku. Betul. Yang Kalau kita nggak semua nonton dikasih dia tahu nggak nyampe. sutradara tuh. Betul. Ya, betul. Tapi ya, ada yang menjuluki Yohan ini itu loh, villain tepuk sakinah. Iya. Maksudnya apa? Iya. Dia tepuk tuh sakinah. nggak mengotori tangannya. Oh, Cuman kayak tiba-tiba berpasangan. Tiba-tiba kalau berhasil dia langsung Tepuk tangan gitu. sambil senyum love-nya tuh. Dia Senyum tuh love. kayak iya sih, setuju aku, dia villain tepuk tangan ya. Villain terimut tepuk tapi Kak. sakinah. Tapi tetap villain terimut dia. Ya, betul. Tapi Dan- kalau aku ini sih si mbak-mbak yang anaknya bapak itu bapak yang Noh Yong-sik. iya, itu kan iya. yang ada dicuplikan sedikit ya. Dia pemeran utama bukan dia? Itu kalau di bocoran konferensi pers, Mbak itu nanti juru kuncinya Taejung dia yang untuk bantu. membalas dendam kan ke Yohan. Dia kan ada di poster juga ya. Berarti Bukan dia salah utama yang satu munculnya di pemeran paruh utama. kedua. Mau lihat. Biasa iya kalau sih. itu tokoh kunci tuh munculnya di waktu yang dibutuhkan aja. Oh, gitu ya. Aku awalnya juga sama Pak Noh tuh. Mm-mm. Pak tolong jangan jahat Pak Ya, sama please, Pak. Taejung, tolong banget ini. Males banget ini. Kayak semua orang tuh udah jahat sama Betul, dia betul. Kak, udah ditinggalin pacarnya. Betul banget. Dia aja sampai nggak mau ketemu sahabat-sahabatnya lagi kan. Nah sahabat-sahabatnya tuh juga jangan sampai ada yang jahat ya. Ya. Iya. Awas aja ya. Awas Jadi ya. Kita ada orang di gitu sini ya. mengawal Kami Taejung mendukung ya. Taejung. Pendukung Aku, Taejung. tapi maaf banget ya, aku sempat suuzon dengan Pak Noh waktu di gereja. Astagfirullah. Aku pikir dia Di altar loh, Dew. mendekati Taejung itu Aku juga sempat dengan tujuan tertentu gitu yang Istighfar, guys. dia kayak dibalik jahatnya si Doksu yang ambisi banget mau ngegeprek si Taejung ini. Aku pikir si Pak Noh ini adalah villain tersembunyi gitu loh, yang dia berhati dingin gitu. Villain berhati dingin yang tidak melihatkan kejahatannya, tapi ketika dia udah memegang lawan, di situ saatnya dia menggeprek. Kupikir, Dia- ya Allah, Pak. Dia ngasih cheesecake. Ternyata dia baik, Mau juga, akunya Pak. aja yang jahat. Udah seuzon, maaf ya Pak. Gitu, ya Allah. Soalnya kita berpikir semua orang jahat di situ betul. sampai siapa yang penjaga yang Oh, Pak Yang polisinya ya? tuh. Oh iya. Polisi Nah, yang- itu belum tahu kita ya baik atau jahat ya. Kayaknya baik Yang deh. masih- Kalau di versi filmnya, dia tuh baik nih. Kan baik kan? Tahu nggak yang versi filmnya yang jadi siapa? siapa?
itu yang mirip Shahroni itu loh, Itu lagi. Jason. Reinkarnasi di mana-mana. Tapi gara-gara dia juga si Park Tae-jung nih jadinya vaksin. Ya. Iya loh, ngeselin banget. Padahal kan dia sebelumnya udah diituin, disembunyiin. Oh iya, udah diganti kan? Iya. Tapi notice nggak? Aku sedikit kasihan dengan dia ini waktu dia mau nyelamatin Taejung pas mau digeprek si Doksu tuh. Dan dia itu kan minta jalan kan sama tahanan itu, nggak dikasih jalan. Terus mau nggak mau dia ngidupin alarm kan. Oh iya. Itu kayak nggak ada harga dirinya seorang sipir penjara di hadapan tahanan ya. Ya Allah, itu aku kasihan sih. Berarti aku menyimpulkan berarti dia nih baik ya, dari usaha dia untuk nyelamatin Taejung ini kayaknya baik lah dia nih gitu. Itu sih. Jadi tadi teori video tadi apa ya tadi? Apa Oh, tadi? yang ibu-ibu tadi ya. Oh iya, ibu. Perannya ibu itu terus apa? yang patung Yohan. Patung Yohan, ya betul. Latar belakang Yohan. Kenapa dia bisa seperti itu? Iya, Itu latar juga belakangnya sih. juga kita Backstory-nya Yohan itu harus diungkap. Minimal motivasi dia dalam melakukan kejahatan itu apa. Iya benar. Sih. dia tuh penipuannya banyak banget nggak sih kan? Dia kan dari patung tuh juga dia pemerasan kan? Ilegal ini. Dia apa sih namanya? Gaya-gayanya. jualin patung tuh lelang. Lelang. Dia lelang patung tapi Berkedok. pemerasan berkedok lelang. Iya betul. Iya kan? Yang bapak-bapak itu kan diperas. tuh. Ternyata minta tolong dia ya. Iya. Minta bantuan dia tapi mau dia membeli patung dia, akhirnya untuk dibalikin dia ke sendiri. dia. Bingung Kenapa aku. sih Yohan ini sesakit itu kayaknya? Berobat dulu ya, mau comeback kan? Berobat ya. Kalau itu ya udah langsung aja dikasih duitnya kan bisa kan? Iya. Iya kan? Dia mau yang semahal mungkin ya. Dia kayaknya Dia untuk membangun branding dia juga mungkin. ya. Branding Yohan tuh apa ya? Sama dia tuh kayaknya pengen ini deh, ngasih tugas ke orang yang minta tolong ke dia kalau nggak ada pekerjaan yang mudah gitu loh. Oh. Kan orang minta tolong mah gampang, cuma minta tolong doang kan. Jadi si Yohan ini kayaknya punya obsesi buat ini, ngasih tantangan ke siapapun yang menggunakan jasa dia. Harus ada yang menantang nih, ya kan kayaknya. Soalnya dari kita belum tahu aja si Dokyung itu kan permintaan tolongnya kan baru itu gantiin Taejung buat jadi ini kan. Tapi kata Dokyung tuh itu udah avatar ketiganya dia kan? Ya, avatar ketiga. Iya, Iya kan, avatar ketiga. Dia nggak tahu aja bapaknya itu udah stres tuh mau menghargai dia berapa. Iya kan? Kayak udah berat banget ya. Kurang ajar. Tapi please ya, Dokyung ini disingkirin dulu bisa nggak? Dia real beban banget sih. Kayak apa guna dia villain tapi dia beban kayak gitu. Ini ya, kata dia di waktu konferensi pers, Kwangsu itu loh, Ngeludahin skripnya. gedek banget, gedek banget sama perannya sendiri sampai mau ngeludahin skenarionya itu. Kayak gue segininya banget ya. Kalau yang Kyungsu tuh dia bilangnya, kalau aku mah enak-enak aja jadi villain. Iya, lu nggak kerja, lu nyuruh-nyuruh doang. Dia seneng. Oh senang. Seneng dia dapet villain itu, perannya seneng dia. Yang banyak tuh Ji Chang-wook. Iya. Bonyok dihajar, ditusuk di. Iya. Tapi perannya Ji Chang-wook di sini itu pas aku nonton ya dari awal episode 1 sampai episode 6 itu, aku semacam kayak kilas balik semua peran-perannya dia tuh ada di Park Tae-jung dari awal yang dia kurir itu berasa nonton Backstreet Rookie yang dia jadi mas-mas tos serba, jadi kasir Indomaret. Itu dia kayak gitu vibe-nya. Terus yang dia Yang Backstreet Rookie tuh dia sama itu ya. Yeonjung, Taejung tuh sama yang Abek Ajin. iya yang tato-tato gini-gini tuh ya. Ya. Oh, Nah, mas-mas Tato itu. kayak Di anak jari kecil gitu. nyoret-nyoret. terus ini yang dia motoran itu vibe-nya tuh kayak healer. Itu healer banget sih. Terus yang beberapa tuh kayak ini juga yang mas-mas BMKG, si Welcome Samdalri itu siapa sih nama peran dia? Yongpil. Cho Yongpil itu semua peran dia tuh kayak nyatu di Park Tae-jung gitu loh, jiwa-jiwanya tuh semua perannya tuh ada di situ. Pas di ending, nah ini nih ini Tae-jung nih, karena healer tuh nggak secanggih itu untuk ngerakit motor kan. Iya. Ya peran-peran dia tuh keren-keren
drakor-drakor. Jadi semuanya tuh kayak nyatu gitu loh di Taejung ini. Kalau aku teorinya ini sih, bagaimana penyelesaian ini antara Taejung dengan si Yohan ini. Kayaknya kalau mau dibawa ke ranah hukum tuh nggak worth it nggak sih? Soalnya di ranah hukum aja orang-orangnya pada manipulasi semua kan. Iya. Jadi apa langkah terbaik dari Yohan sama Taejung ini untuk mengakhiri balas dendamnya ini, untuk mengakhiri pertarungan yang sangat sengit ini? Apakah di antara mereka harus ada yang jadi ubi? Apakah memang menggunakan ranah hukum gitu kan untuk mengembalikan nafas hukum di Korea gitu? Bagaimana mereka akan menjalankan hukum sebijaksana mungkin gitu, keadilan berhasil ditegakkan enggak gitu, sama bagaimana cara pembalasan dendamnya Taejung. Kalau di versi film itu kan Taejung dibantu sama rekan-rekan gamers ya, mereka tuh menggunakan strategi pembalasan dendam tuh pure versi gamers gitu, jadi kayak mereka merencanakannya tuh matang banget walaupun cuman kenal di game doang gitu. Nah di sini kan dia nggak punya siapa-siapa nih kecuali Pak Noh doang nih, sama nanti yang bakal jadi peran kuncinya Taejung itu si Eunbi, anaknya Pak Noh itu kan. Nah kan nggak mungkin cuman bertiga doang dengan lawan yang senegara itu, nggak mungkin itu guys. Itu apa yang akan dia lakukan, maksudnya strategi apa yang akan dia gunakan, dia gimana cara pembalasannya? Apakah dia akan meniru Yohan, memanipulasi ulang si Yohannya ini, atau dia akan menggunakan cara apa gitu pembalasan dendamnya? Itu sih yang menjadi pertanyaan di paruh kedua drakor ini. Dan ini sih Dokyung ini di sini mau berulah apa lagi? Kayak perannya dia di awal kan cuman itu kan, mabok, mabitku, muncul tuh ngegeprek orang gitu kan. Nah di paruh kedua ini dia mau berulah apa lagi nih, soalnya kan dia muncul di poster ya, pemeran utama dong, berarti nggak mungkin segitu doang dong perannya. Apakah dia akan membebani Yohan lagi atau menjadi bebannya si Taejung lagi gitu? Nah itu kan jadi pertanyaan lagi ya. Terus aku penasaran sama ini reaksinya si Yohan pertama kalinya dalam hidup dia dikalahkan oleh orang yang menurut dia itu di bawah dia. Nah itu gimana tuh? Apakah dia akan melakukan strategi yang lebih kejam dari yang ini, atau dia akan memberi peluang untuk si Taejung melawan dia dan dia merasa itu lawan yang seimbang mungkin buat si Yohan kan tuh. Dan penasaran gak sih Taejung itu sebenarnya udah beneran bebas gak dari dia terbang itu? Kemana dia kembalinya? Gimana episode selanjutnya? Apakah dia akan kembali ke penjara atau dia berpelukan nih sama Pak Noh? Nah kita nggak tahu ya. Jadi kalau harapannya sih berpelukan ya sama Pak Noh ya. Ini kita Di cuplikannya sih berpelukan ya. ya kan. Jadi biar ini kita merancang balas dendam gitu. Gak usah deh balik-balik lagi ke ruang gelap itu. Maaf ya. Itu sih sama kayak aku kepo juga dengan nasibnya si Doksu dan preman yang coret-coretan leher itu. Apakah dia bakal bertahan sampai akhir? Karena kan dia paling ambis banget ya. Kalau di versi filmnya kan villainnya itu memanfaatkan itu tuh, memanfaatkan orang yang pengen Taejung mati. Taejung Metong. itu bye dari dunia ini sampai akhir nanti dimanfaatin. Jadi dia kerjasama nih, kolaborasi villainnya sama beberapa villain lain. Makanya ini tuh Taejung versus everybody gitu, kayak nggak ada orang yang bisa membela Taejung selain Taejung itu sendiri. Ya kan? Camkan itu. Tuh ya kayak semua tokohnya tuh di sini mengundang pertanyaan. Misteri banget. Dan besok baru mau tayang episode 7 dan 8 ya. Masih Iya. panjang perjalanan kita ini guys, mengawal Taejung sampai akhir guys. Kami adalah tim pengawal Taejung. Kami dari Kalau jadi Kita kayak harus buat poster gak sih kayak Hidup Taejung. Aduh. save Taejung. Tapi gini deh, kita tuh dari tadi belum itu nggak sih? Belum memunculkan kayak tokoh siapa yang paling kalian suka di antara semua drakor ini. Taejung, Yohan sih ini kayaknya.
Kok tiba-tiba Yohan kayak sih Dari kayak awal dia, dari adegan aja dia adegan Yohan kan. Iya. Semua adegan Yohan tuh dia notice. Itu udah jelas gak sih? Maaf ya Yohan, lu walaupun villain gue notice Yohan Cicanguk. Oh, kakak juga. Yohan gimana Karakternya. ya? Yohan Cicanguk itu Yohan Tejo itu ini sih combo yang pantas untuk diminati. Ya, tapi harus ada pilihan dong. Oh satu. Hidup ini kan harus memilih kan. Aku semuanya sih kak. Tuh kan? Yohan, Fit kita tuh gimana ya? Cangwook, Tuh kan? Kwangsu. Tuh kan? Nah, gimana deh? Kalau memilih ya udahlah, kayaknya banyak lah ya. Jadi gini, kami adalah pengawal Bingung banget Tejo. kayaknya. Sampai gagap gitu. Kami adalah pengawal Tejo, nggak apa-apa. Bapak gua tuh di rumah. Bapaknya disebut terus dari tadi. Nah terus tapi kalau untuk yang diminati, Cicamu emang bagus ya dari segi ininya, karakter dan lain sebagainya. Aku fans banget. Udah mau bilang Yohan tuh kayaknya berat banget. Iya kak, kayak muter-muter gitu. Kayak banyak jalan menuju Yohan. Tapi Yohan, aku kali ini suka dengan karaktermu yang di sini. Padahal ya, ini ibarat jalan, dia tuh tinggal lurus doang nih. Ini dia lebih memilih putar, jalan lurus, kemana-mana. Dia bukannya. Kalau aku sih Ya Babang. Dio aku suka. Kok personal gitu ya? Kamu ini lebih Personal gitu. Kwangsu. Iya. Ini kamu Kwangsu ya? Kwangsu aku suka juga. Tapi takut kena marah Sunbin ya. Coba pacar dia tuh. Dia nggak Sunbin kan kak. Untung Dio nggak ada ya. Tapi aku tetap Babang Icang. Icanguk tuh memang kalau menurut aku nih ya, jiwanya tuh memang di Action. action sih kak. Iya benar. Betul Mantap kali, walaupun ada adegan nangis-nangis di pagar tuh. Iya betul. Nah, tapi dia, Nah, dia- kalau di action nih memang Gacor ya. gacor. Dia tuh pernah bilang ya, aku tuh pengen dikenal sebagai aktor romance. Terus tapi kayak dan dikasih drakor romance selain yang Samdalri kan Backstreet Rookie. Nah di Backstreet Rookie itu dia bilang kewalahan banget sama itu peran dia drakor romance, ternyata nggak segampang di drakor action kata dia. Memang jiwanya di action. Sebenarnya Kwangsu itu ganteng kalau dia nggak ketawa dong sih. Ketawa dia imut kok. Ketawanya tuh beneran. Bang lu diem deh. Dia takut dengan. Tolong ini Bu Puan tolong matiin mic-nya deh. Kwangsu tuh kan image-nya kan dia komedi ya. Iya. Tapi di betul. film ini dia berhasil mengubah image. Enggak Fit, Kayak- aku tetap ngelihat dia yang komika banget. Oh iya. Komika, memang komika dia. Cuman tuh ngeselinnya dapet Iya, kak. betul. Ngeselin jahatnya tuh dapet. Betul banget. Kamu Bahkan Kwangsu. ya, netizen Korea aja waktu nonton scene-nya Kwangsu jadi dokyung itu, kata netizen Korea nih, udahlah balik aja main variety show. Soalnya saking semelekat itu loh, kayak bayangin ya kalau di Indonesia tuh siapa yang paling lucu banget terus dikasih peran villain. Nggak bisa kak kita lihatnya. Iya nggak. Yang lucu banget gitu, kayak kita siapa ya, Indra Jegel kah gitu, kasih villain. Oh iya. Gimana kita mau ngeliat dia serius? Iya, Gak bisa iya, cuy. iya, Aku aja Jegel. gak bisa lihat dia ketawa itu aja sebenarnya agak mengganggu ya. Kalian ya udah. Komedian banget itu, merusak suasana. Lu ketawa tuh ngerusak suasana yang tadinya sakral, ini jadi suasana receh gitu. Ya udah. Aku Dia di film ada drakor dia sebelumnya nggak sih kak? Komedi. Enggak, ini juga action juga nggak sih? oh yang Misteri. apa ya, Tarot bukan sih? Tarot ya? Iya yang dia jahat juga. Iya dia jahat juga. Kayaknya dia Nonton memang dong. kayak ngambil peran jahat lah supaya image-nya serius gitu. Itu tapi kan terpatahkan lagi di itu drakor Divorce Insurance yang dia combo komedi sama Lee Dong Wook di Oh situ. iya. Nah itu dia banget ya. Nggak ngacting ya. Dia banget ya. Iya. Tapi dia di situ agak serius sih, enggak sih. Dia karakter dia yang dia banget itu yang di drakor apa ya? Ada aja tingkah dia nih. Aku tokoh yang Kwangsu apa Dew? kali ini untuk Dio ya, maaf ya. Aku ke Babang Icang dulu sih. Aku nanti Lanjut lah. bakal menunggu Dio kok waktu comeback. Apa sih? EXO sarang aja. Sering aja. Mana sih? Di
canggung sih ya kak. Sama mungkin kalau boleh milih 2 ya. Tadi aku- satu udah. No ya. Next. No. Anbi, nanti aku bakal milih Anbi. Kalau di paruh kedua ini kayaknya aku bakal milih Anbi deh. Anaknya Pak Noh. Anaknya Pak Nona Nanti tuh. di next video kita bahas lagi ya tokoh yang siapa yang kita notice gitu. Siapa Oke, ada lagi ya iya. kemunculannya. Karena Disney itu nggak ngebocorin nih cameo-nya bakal munculin siapa lagi gitu. Kita nggak tahu bakal ada siapa dalam 6 episode ke depan ini. Terusnya. Ditunggu banget nih besok kita nonton. Udah ya, berarti udah nih kan. Aduh, berat ya. Berat banget ini. Berpisah dengan si beban negara ini. Baru kali ini ya. Kayaknya sekian dulu pembahasan kita tentang Drakor The Manipulated episode 1 sampai 6. Nanti kita bakal hadir lagi di paruh kedua episode 7 sampai 12 sekaligus mengupas tuntas teori yang kita bahas hari ini. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video dan Bye. Ngotain drakor. Ngotain aja nggak sih?